kami mencoba untuk membangun sebuah wacana dan akan mengkonsolidasikan kepada kita semua dan kepada Romo juga mencoba untuk mendiskusikan bahwa terutama pada pemerintah Manggarai Raya begitu. Nah, eh, kira-kira menurut Romo penting tidak untuk membentuk museum budaya dengan tujuan sebagai laboratorium budaya ke depannya begitu. Jadi ketika orang mencari tahu tentang budaya Manggarai, terutama tarian caci misalnya, kira-kira versi lamanya seperti apa, kemudian modernnya seperti apa gitu. Itu tujuan daripada laboratorium budaya itu. Nah, kemudian juga bahwa kami mencoba untuk mendorong kepada pemerintah Manggarai Raya untuk membentuk lembaga adat begitu. Tujuannya adalah agar nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya dapat diinternalisasikan, terutama bagi generasi-generasi ke depan. Dan tugas daripada itu adalah membentuk silabus pendidikan dasar muatan lokal, terutama konteks kebudayaan Manggarai begitu. Nah, karena menurut tim Kutas untuk mengentaskan menurut kami adalah ini adalah kebodohan struktur begitu. Ini harus dibangun desa dengan kualitas sumber daya manusia, lalu kemudian startnya adalah dari pendidikan dasar, kemudian menengah sampai pada tingkat atas begitu untuk mengentaskan ya kebodohan terstruktur ini, Romo. Ya, baik. Terima kasih banyak, AC. Ya, keren AC. Itu saya pertama sangat senang bahwa ada ya sekelompok kaum muda yang seperti ya AC Kosmas ini dan tim Kutas Channel ini yang ya punya hati untuk budaya Manggarai. Ya, akhirnya saya sendiri saya merasa tidak sendirian. Mungkin ada orang memang yang tidak senang atau tidak berseberang di pikiran saya, tapi perlu Anda AC tahu, saya tiap bulan, bahkan mungkin ya lebih dari 1 kali tiap bulan, turun dan berkomunikasi di tengah masyarakat adat, lembaga adat. Di bulan ini saja, ya pertama saya di Gendang Pasa, ya mendengar karena saya tahu bahwa Terata Manggarai onese titihowe rengguk tuus tengguk sai. Saya mengerti betul filosofi itu. Karena kita memang menimba dan untuk menimba air itu ya kita harus bungkuk. Kita harus bungkuk. Dan ya itu tanggal 5 saya di Gendang Pasa, tanggal 11 itu di Labuan Bajo, lalu kemudian nanti tanggal 26 di Lengkok Ajang. Saya hanya ingin mengatakan kepada mereka yang mengatakan mungkin tempo kali lalu ya ada yang katakan permisif apa. Nah, mari kita bertemu di lapangan ya. Begitu. Jadi ya, itu yang pertama. Jadi yang pertama sekali saya anjurkan bahwa yang pertama tentu kita punya konsolidasi budaya itu boleh dikatakan koordinasi budaya, artinya dia tidak bisa terstruktur dalam pemerintahan. Nah, itu ya, ada 2 konsep itu, nation dan state. Ya. Bisa juga setiap kelompok macam kita. Lalu kemudian itu tentang apa yang mesti kita. Saya dengan kemudahan, kedekatan dengan komunitas-komunitas adat, ya saya bisa bisa lebih gampang rupanya dengan dengan jaringan yang ada juga karena saya ada dalam struktur gereja, kebetulan dipercaya sebagai Komisi Budaya dan Pariwisata. Ini juga memang koridor atau jembatan yang memudahkan saya untuk ya bisa mendekati kapan saja, misalnya pastor paroki atau fikep dan lain-lain. Tapi tentu tujuan kita satu, supaya kita tetap menggali, ya, menimba, lalu kemudian ya mau dialirkan pakai apa, mau disimpan pakai apa air itu, mau diteruskan seperti apa ke depannya. Ya, itulah yang itu katakan tadi. Dan sebenarnya pemerintah sudah mengantisipasi itu. Kalau saya lihat pemerintah sebenarnya, walaupun memang sampai sekarang ini hanya heran juga bahwa
undang-undang tentang budayanya ada, tetapi undang yang berkaitan dengan lembaganya itu ya saya melihat ya belum terlalu ini. Tapi memang kita harus berdiskusi bersama. Tapi menurut Ya, saya pemerintah sudah membuat antisipasi tentang itu. Misalnya juga di struktur di dinas yang saya tahu ya. Saya coba melihat apa tupoksi, misalnya yang ada satu bidang itu di arkeologi dan sejarah. Nah, dia memang ini luaran ya, output dari dia memang ini nanti adalah museum, ya, ya, laboratorium ya, laboratorium historis, genealogis dari ya, budaya. ya. Sedangkan ada bidang budaya. Dia itu lebih kepada eksplorasi budaya dan reinterpretasi, inovasi, kreativitas budaya sekarang ini. Ya, bagaimana dengan budaya kontemporer, dengan budaya modern sekarang. Nah, berkaitan dengan yang Ite katakan tadi, memang ya kata kuncinya kalau sekarang itu adalah pendidikan. Dan bagus sekali bahwa di negara kita ini, Undang-Undang Sisdiknas itu memberi satu definisi yang sangat luas terhadap pendidikan menurut saya. Dan ini juga bagus, dengan itu dia merangkum budaya dengan lebih mudah. Ya, ya. Karena ada pendidikan informal, ya itu di tengah keluarga, di tengah masyarakat, ya. Pada umumnya caci kita ini kan lebih banyak pendidikan informalnya kan. Informal, iya, Ya. betul, betul. Kemudian ada pendidikan non formal, misalnya di sangkar-sangkar, di kelompok pencinta caci. Nah, dia sudah ini lintas kampung, lintas sekolah. Jadi ya ini itu sudah ada. Bagaimana itu? Bagaimana problem sekarang itu adalah bagaimana itu semua, lalu ada pendidikan formal. Saya setuju dengan IT tadi, dan kami misalnya di Unika Santo Palu Sulteng, walaupun saya punya belum selesai, lagi godok buku budaya muatan lokal, termasuk dalamnya adalah permainan caci. Itu menarik sepertinya, Romo. Yo. Lalu yang paling penting dari yang ada dari pemerintah juga adalah ada identifikasi yang disebut dengan PPKD. Dari turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu adalah penelitian dan identifikasi unsur-unsur objek-objek pemajuan kebudayaan yang saya sebut tadi 11 unsur itu. Dan itu sudah dibuat di Manggarai Barat, Manggarai Tengah. Manggarai Tengah kami sendiri timnya yang melakukan, selesai. Itu menurut saya penelitian dasar. Itu makanya saya katakan sebenarnya pemerintah juga sudah berbuat mengantisipasi hal itu. Begitu juga di Manggarai Timur. Lalu Manggarai Barat, saya sendiri juga terlibat, tapi bukan sebagai peneliti ya, sebagai ini. Jadi sebenarnya sudah saya setuju dengan dengan yang itu sebut tadi laboratorium budaya, ya, lalu kemudian museum budaya, komunitas budaya. Menurut saya itu adalah ide-ide yang bagus. Dan baik juga menurut saya misalnya ya kita melahirkan misalnya desainer visual, komunikasi visual, itu semua bagus. Bagaimana caci ke depannya dalam konteks digital. Itu menurut saya dan kita jangan terlalu banyak mendengar dengan orang. Tidak, kalau orang Manggarai dia hidup di Jepang, dia mau caci dengan siapa di sana? Betul, betul. Ya, kalau kebetulan di rumahnya itu hanya dia orang Manggarainya. Satu-satunya cara untuk dia adalah digitalisasi itu, misalnya. Mengapa tidak kan? Dan sudah ada sekarang videonya, buat flyer, buat gambar, animasi ya dan lain-lain, film animasi dan lain-lain atas caci. Itu semua kontekstualisasi dan ingat dengan baik, dan itu mengguncangkan kita selalu seperti yang dari pikiran Hegel. Saya sendiri tidak terus senang awalnya, tapi saya melihat bagus juga. Selalu ada tesis. Itu adalah warisan dari leluhur kita. Dan kemudian dia terjadi antitesis. Ya. Antitesis kenapa? Karena dia datang dari paradigma budaya tradisional, ya, dengan kriteria-kriteria tersendiri. Datang budaya modern untuk kita sekarang ini. Kita kalau mau jujur, kita lebih banyak berpikir berorientasi profit kan kita. Karena itu bagaimana kita mencari sintesis
Lalu kemudian menurut saya ya seperti dikatakan oleh siapa ya Paul Ricoeur, ya memang pasti ada multiple ya banyak interpretasi. Karena itu menurut saya kalau ada yang berseberangan dan apa biasa-biasa saja. Yang penting kan kita hidup dari berpijak pada bumi yang sama dan menimba dari air oase budaya Manggarai yang sama dan kita menghidupkannya dengan cara kita masing-masing. Dengan kita berpolemik juga dan lain-lain itu juga yang mendorong kita untuk berpikir serius tentang caci. Karena saya ditanya sejak bulan Mei itu, akhirnya saya punya teks tentang caci itu akhirnya saya perdalam lagi. Ya, akhirnya saya harus ke desainer dan belajar banyak hal yang di luar kita punya kompetensi sebenarnya. Tetapi itu juga menunjukkan rasa tanggung jawab kita pada akhirnya. Ya, jadi kita karena itu ya saya berpikir kita tidak perlu menyerang pribadi ya. Kita sebagai orang Manggarai dari budaya caci itu harus tetap mempersatukan kita. Apapun interpretasi kita, cara kita menghidupkannya, ya itu adalah ya bakat dan talenta kita dan juga itu menunjukkan juga kemauan kita yang pertama sebagai pribadi orang Manggarai yang memang berakar pada budaya Manggarai, tetapi juga di pihak lain ya orang yang mau ya sebenarnya menawarkan sesuatu kepada dunia. Kami punya kunci kehidupan. Ini dia, kamu pakai, ya silakan. Ya, kan kita tawar, caci ini kan kita tawar dengan taang dan memanggil semua orang untuk menonton. Betul. Itu, ya, waktu dituris untuk pariwisata. Walaupun dia tidak masuk untuk membeli tiket kepada apa, tapi sudah berhasil menahan seorang turis, 2 orang, 3 orang untuk pergi ke satu kampung yang bermain apa, di mana ada pertandingan caci. Dia sudah belanja di sana, mungkin makan di warung atau apa di situ. Itu sudah, walaupun dia tidak bayar tiket untuk caci. Tapi kita sudah lihat, oh sudah ada 5 atau 6 turis yang belanja 150.000 sampai 1 juta per hari. Kalau tidak ada caci, tidak ada itu. Orang lain yang dengan lain. Dia bisa mengambil itu sebagai cenderamata misalnya. Buat panggal dalam bentuk yang kecil dengan apa yang lain. Dan kita tidak katakan, oh ini kau ya kalau ada orang buat panggal dari misalnya dari logam, apakah kita katakan tidak? Mestinya kan dia harus dari apa ini kulit apa? Dari kulit kerbau. Kalau kita ikut kriteria yang aslinya lagi, ya kulit kerbau yang diambil tidak sebarang. Kalau untuk kami di sini, yaitu kulit kerbau yang tidak di bagian tubuh di mana ekor kerbau tidak sampai di situ dan tanduk kerbau tidak sampai di situ. Itu misalnya. Itu kan makanya saya katakan begini ya, berhentilah kita bicara tentang yang asli-asli. Orang di kampung saya tanya tentang hal itu, pandai yang gitu meko. Romo kali ini aci batu piara kak bawang kok mangkule. Jadi kita punya pikiran tentang formatilisasi tadi. Itu berarti kita menghidupkan satu ekosistem budaya yang panjang. Jadi kita harus support mereka yang buat gendang, support mereka yang buat panggal, dan juga alat-alat yang untuk panggal itu berarti support yang peternak kerbau, support peternak peternak kambing, ya supaya ada bulu-bulunya untuk ambunya itu. Support juga mungkin misalnya penanaman rotan. Hanya problem kan kita mau cari bagian dari mana rotan untuk lalong deki di belakang ini. Untuk jojong apa semua. Jadi ingat dengan baik itu kalau kita mau pakai asli lagi berarti kainnya itu harus dari lave kita punya, harus voer berarti harus tanam kapas, tanam tau lalu apa ini ribet menurut saya ya artinya buat realitas kita tadi buat format dengan modifikasi yang realistis. Pariwisata ini kesempatan bagi saya untuk saya itu tidak menghidupkan kembali. Yang penting memang begitu juga misalnya dengan budaya-budaya modern baru yang populer ya seperti fashion show itu kesempatan bagi kita juga sebenarnya.
pakai nada semua. Kalau kita katakan fashion show itu berarti songke juga tidak boleh ke sana. Kan itu pakaian yang lain ya. Jadi ribet kalau kita semua. Saya pikir begini, asik, Nikarabo, saya hanya takut. Saya bergulat dengan budaya dan saya mencintai budaya Manggarai juga yang aslinya. Karena penelitian kita itu dia bersifat arkeologis juga. Karena kita ini seperti ada yang katakan ID kan tidak ada yang asli. Kita ini kan seperti mengumpulkan kepingan-kepingan periuk tanah yang sudah terpecah dan coba kita merekonstruksi kembali dengan berbagai narasi-narasi yang masih tersisa dengan kita punya tradisi lisan ini. Kan begitu. Yang saya minta adalah janganlah kita jadi terlalu ekstrim dan fundamental. Saya hanya takut untuk saya sendiri, saya sharing, saya pernah dalam satu periode dalam hidup saya, mungkin tahun 2013 sampai 2016, saya berkatakan, saya ini fundamentalis budaya. Karena saya seperti mempertahankan caci. Saya mempertahankan apa yang di Pocoleok itu yang asli menurut saya. Sehingga ketika saya ke Manggarai Timur, mereka pakai lidi. Ke Manggarai Barat, mereka pakai duang giling. Saya katakan, coba nengko, bodan nong taca nengko. Itu semua kata-kata kan. Jadi, setiap budaya orang Manggarai di setiap kampungnya sekarang, ada kampung-kampung tertentu selalu mengatakan yang asli ini Hecedami. Ini menurut saya, padahal yang lain ini, kita harus tahu bahwa ada format umum, tapi perbedaan-perbedaan kecil itu ada. Apalagi misalnya kalau sebut budaya Kampung Herite, ada memang jenis budaya yang tidak ada pada kami. Misalnya korong. Korong hanya Kempo punya. Betul. Pak Uwai, tidak ada kami punya. Begitu sebaliknya begitu. Tapi kita ya dalam lingkup budaya Manggarai yang sama. Mari kita membuka diri. Yang pertama membuka diri secara horizontal. Karena fakta bahwa budaya Manggarai itu tidak homogen. Entah yang aslinya, entah reinterpretasi terhadap yang asli itu tidak homogen. Mari kita membuka diri dengan itu. Yang kedua, mari kita membuka diri dengan konteks budaya modern atau juga kehidupan ekonomi yang baru sama sekali, yang tidak ada dalam budaya kita. Ya, kita berdamai dengan itu, tapi bukan berdamai menerima pasif saja, tapi coba kalau saya lebih bagaimana supaya orang Manggarai itu masuk di fashion show, bagaimana supaya dia jadi organisator di sana, sehingga tidak itu menarik itu. Iya, kalau saya begitu, memang kita dilarang untuk jadi organisator fashion show. Saya dorong orang muda Manggarai untuk ke sana, dan silakan Bapak Bu Manggarai. Yang mau omong itu silakan buat yang kau punya itu yang macam itu. Kita tawarkan kepada dia. Ini kan soal penawaran. Kita harus membuat sebanyak mungkin penawaran. Itu kami yang ada. Saya anggap diri saya berada dalam dunia-dunia praktis. Misalnya yang paling aman memang Geong. Teliti tentang caci, tulis tentang caci, dan sudah itu ya dia dimuat di jurnal di mana. Ada masalah macam begini ya diam saja. Ya, kami yang berbicara ini kan memang resikonya kan pasti akan dikritik. Besok lihat ini, apa ini? Tapi menurut saya kita tidak boleh jadi putri malu ngecut. Betul. Kita harus berani tunjukkan. Tapi yang paling penting adalah hati kita. Kita yang dekat dengan Manggarai. Saya pikir begitu asik. Siap. Baik.